Pengertian dari pendidikan Islam adalah pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus tugas khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmaniah dan potensi rohaniah seperti akal, perasaan, kehendak, dan potensi rohani lainnya. Dalam wujudnya, pendidikan Islam dapat menjadi upaya umat secara bersama atau upaya lembaga kemasyarakatan yang memberikan jasa pendidikan, bahkan dapat pula menjadi usaha manusia itu sendiri untuk dirinya sendiri. Pertama, manusia pertama diciptakan dari tanah. Manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahan tanah atau saripati tanah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, bukan dalam bentuk kera atau makhluk yang masih akan berevolusi lagi. Demikian pula proses penciptaan manusia kedua yang menjadi istri Nabi Adam alaihi salam. Merujuk buku fikih kedokteran kontemporer tulisan Edi Astiwara, dalil dari pernyataan itu dapat dilihat pada Quran Surah As-Sajdah ayat 7-8 yang artinya yang dapat memuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Tafsiran ayat ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dari awalnya sebagai saripati tanah liat hingga menjadi makhluk yang hidup dengan tubuh yang kompleks. Allah menciptakan manusia dengan sempurna dan memperlihatkan kebesarannya dalam proses penciptaan ini. Ini juga menunjukkan pentingnya bersyukur kepada Allah sebagai pencipta yang maha agung. Yang kedua, manusia selanjutnya tercipta dari proses pembuahan sperma dan ovum. Karena melakukan perbuatan dosa saat berada di dalam syurga, maka manusia pertama yakni Nabi Adam alaihissalam dan istrinya pun dihukum dengan diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syurga ke bumi. Selanjutnya, proses penciptaan atau perkembangbiakan manusia berlangsung dengan cara pembuahan sel sperma pria dengan sel ovum wanita dalam perkawinan, bukan lagi penciptaan seperti pada manusia pertama. Hal tersebut dapat dilihat pada Quran Surah Al-Insan ayat 2 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengunjunginya dengan perintah dan larangan, karena itu kami menjadikan dia mendengar dan melihat. Tafsiran ayat tersebut menjelaskan bahwa penciptaan manusia dari air mani yang kemudian diuji dan dibentuk oleh Allah. Selanjutnya, Allah memberikan manusia indera pendengaran dan penglihatan. Pesan yang dapat kita ambil dari ayat ini mencakup kebesaran Allah sebagai pencipta yang maha bijaksana dan maha kuasa dalam bentuk manusia, serta tanggung jawab manusia untuk bersyukur kepadanya atas anugerah indera pendengaran dan penglihatan. Selanjutnya kita dapat melihat dalam Quran Surah At-Tariq ayat 6-7 yang artinya, dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Tafsiran ayat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia dari air yang hina, sperma, dan bagaimana manusia awalnya diciptakan dari substansi yang rendah. Ini adalah pengingat tentang asal-usul manusia dan betapa Allah menciptakan manusia dari materi yang lemah. Ayat ini juga menekankan bahwa manusia kendaki diciptakan dari bahan yang sederhana, kemudian menjadi sosok yang jelas, berakal, dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan psikologi, yang pertama, psikologi manusia dalam menyikapi kematian di dalam Quran Surah
Al-A'raf ayat 34 yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Adapun tafsiran dari Quran surah tersebut, yang pertama, ayat menyoroti pentingnya menerima petunjuk dan ajaran yang baik untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Dalam konteks psikologi, ini dapat dihubungkan dengan konsep pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan mental yang dapat diperoleh melalui penerimaan dan integrasi nilai-nilai positif. Kedua, ayat menekankan bahwa orang yang bertakwa dan beramal saleh tidak perlu khawatir akan atau bersedih hati. Dari perspektif psikologi, hal ini mencerminkan pentingnya ketenangan pikiran, ketahanan mental, dan kestabilan emosional yang dapat diperoleh melalui spiritualitas dan kebaikan perilakunya. Lalu adapun ayat kedua, yaitu psikologi seseorang, yang dapat dilihat dari ekspresi wajah pada saat orang tersebut mengalami sesuatu. Di dalam Quran surah Abasa ayat 38-42 yang artinya, banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Dapat dia tafsirkan bahwa Quran surah tersebut, ayat ini mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keadilan, dan keberpihakan terhadap semua lapisan masyarakat. Meskipun ada konteks sejarah spesifik dari ayat ini, prinsip-prinsip moralnya dapat diterapkan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil dan menghargai nilai setiap jiwanya.